kasih Bapa atas kasih karunia yang Kau berikan dalam kehidupan kami Bapa. Pada hari ini kami mau duduk diam untuk mendengarkan segala firman-Mu ya Bapa. Gunakanlah mulut hamba-Mu, pemikiran hamba-Mu, tangan hamba-Mu, dan seluruh isi hati hamba-Mu. Biarkanlah suara-Mu saja yang terdengar, hanya perkataan-Mu saja yang terdengar. Pakai gunakanlah hamba-Mu untuk kemuliaan-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup kekal kini dan sepanjang masa. Haleluya. Amin. Oke, silakan duduk. Topik hari ini saya akan membawakan judulnya adalah Fata Morgana Perubahan Tanpa Yesus. Kenapa ayat ini, kenapa saya bawa judul ini? Karena topik kita bulan ini tentang pemuritan ya. Jadi pemuritan dan disiplin pemuritan tepatnya. Jadi ada hal yang menarik ya, ketika tadi kebetulan saya lagi jalan sama istri saya, perjalanan menuju ke sini, saya lagi mendengarkan satu khotbah dari salah satu gereja yang kebetulan khotbahnya tersebut juga sebenarnya terkenal dengan kasih karunia sebenarnya. Tapi ketika dia berkhotbah tadi, ada hal yang menggelitik saya karena kalimatnya dia mengatakan mereka tidak setuju dengan pemuritan. Wah, ini saya kaget, kok tidak setuju dengan pemuritan? Dia bilang pemuritan itu adalah beban. Pemuritan itu adalah seperti sebuah beban yang dikasih supaya kita ngikutin. Ini jadi saya secara pribadi, saya sama istri saya ketawa-tawa gitu ya. Dan langsung bertanya gitu kan, bukankah pesan Yesus terakhir sebelum dia naik ke surga, dia tetap pesannya apa? Muridkan semua bangsa ya menjadi muridku. Loh kok lucu gitu ya, kok menganggap bahwa pemuritan itu sebuah beban. Dan kebetulan topiknya persis lagi mirip hari ini gitu loh. Jadi makanya kenapa saya mau menceritakan hal ini. Kalau menurut saya bahwa itu bukan beban, tetapi karena unsur, karena kita mencintai Yesus. Amin. Nah, boleh masuk satu slide. Saya mau menceritakan dulu kisah tentang, next slide, tentang seseorang yang punya rencana dia ingin naik gunung gitu ya. Dia ingin naik gunung ke gunung yang tinggi, dan gunung tersebut adalah gunung yang es. Seperti kita tahu kalau orang berjalan naik ke atas gunung, kemudian ketika gunung tersebut semakin tinggi, maka gunung tersebut semakin tipis oksigennya. Karena semakin tipis oksigennya, maka dianjurkan kalau orang-orang naik ke atas gunung, khususnya gunung-gunung Himalaya, maka dianjurkan dia membawa tabung oksigen. Tetapi ada satu pemuda yang meyakini bahwa fisiknya sangat kuat, karena dia rajin olahraga, dia rajin melakukan apapun, makan-makannya dijaga, dia sangat percaya diri dengan kekuatan dirinya. Dan dia nekat naik ke atas gunung tersebut tanpa persiapan yang matang. Karena dia sangat percaya diri, wah saya bisa lah, ya saya kuat, mampu. Pada saat perjalanan tersebut dia naik di atas gunung, memang capek, memang lelah, tetapi dia sangat percaya diri dengan kekuatan dirinya. Dia terus naik ke atas gunung tersebut dan yakin dia pasti bisa sampai. Tetapi dalam perjalanan dia merasa capek dan lelah, dan oksigen mulai berkurang. Pada saat oksigen itu berkurang, dia mulai sadar bahwa dia tidak bisa terus sampai ke puncak. Dia membutuhkan oksigen. Ini sebenarnya cerita yang ini yang menariknya buat saya adalah cerita ini mirip dengan kisah saya sendiri. Yang dimana ya, saya bukan naik gunung gitu ya, tapi kisah dimana saya merasa diri saya kuat, bisa jalan kemanapun, melakukan apapun pakai kekuatan diri. Kalau perlu pakai kekuatan otak, kekuatan fisik, semua dipakai, dan merasa bisa jalan, melakukan apapun sendiri. Dan oksigen sama dengan Tuhan. Kenapa saya bilang oksigen sama dengan Tuhan? Ini yang menarik, bahwa pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa oksigen. Setuju Bapak Ibu? Tetapi anehnya, ketika kita merasakan oksigen yang luar biasa, kita menjadi merasa tidak butuh. Betul? Tetapi kapan kita membutuhkan oksigen? Ketika kita dalam kondisi yang sangat berat. Saat itulah biasanya manusia baru ingat Tuhan. Pada saat itulah makanya banyak perjalanan-perjalanan dalam kehidupan kita bisa jatuh. Kenapa mereka bisa jatuh? Karena kebanyakan orang suka datang kepada Tuhan dalam kondisi yang salah.
Kita buka slide berikutnya. Ini ada undangan Yesus. Yesus mengirimkan surat undangan kepada kita, dan ini adalah dasar yang saya bawakan khotbah hari ini, yaitu adalah dari Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini adalah ayat yang sering banget sekali dibawakan, ya, karena kita merasa bahwa pada saat kita capek, kita nggak mampu, kita merasa berat, kita baru datang kepada Yesus. Tetapi padahal undangan Yesus itu berlaku bukan pada saat kita lemah. Saat kita kuat pun undangan itu sudah ada, cuma kita nggak sadar. Undangan itu nggak sampai di situ saja. Yang pada dasarnya kebanyakan buat kita adalah hanya datang saat nggak kuat. Sedangkan undangan Yesus bukan itu. Boleh next slide? Nah, undangan Yesus datang pada saat kita, sebenarnya kalau kita baca di Matius 11 ayat 29 lanjutannya, pikulah kuk yang kupasang. Kuk itu artinya apa ya, kayak buat kerbau, jadi buat taruh kerbau gitu ya, buat tonggaknya buat bajak sawah, itu kuk gitu ya. Dan menariknya, kuk yang dipasang, kunya adalah ku besar, berarti Yesus, bahwa Yesus juga memakai kuk itu dan belajar padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tahukah Anda bahwa kalau ada lembu yang menarik untuk bajak sawah, itu nggak boleh dua-duanya lembu muda. Lembu salah satunya harus lembu yang senior, yang satu baru muda. Kenapa? Karena lembu yang senior akan mengajar lembu yang muda untuk membajak sawah. Ini yang menarik. Di sini kita jelas bahwa Yesus mengundang kita untuk menggunakan kuk dan belajar dari Yesus. Amin. Tetapi yang jadi masalah dengar kata kuk itu buat kita beban banget. Kuk itu kayaknya berat ya, walaupun gimana pun berat buat kita. Bahkan ketika saya nyusun khotbah ini, saya ingat banget bahwa mengatakan bahwa setiap orang mengikuti jadi pengikut Yesus, mengaku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita pikir kita udah selesai. Belum. Kita belum bisa mengatasi permasalahan-permasalahan di dunia ini kalau kita tidak mengenal tentang firman-Nya. Yang jadi masalah adalah ketika dengar kata kuk, aduh, itu rasanya berat banget. Kuk itu sesuatu yang membebani. Kuk itu kalau kita pikir, bisa nggak ya saya ngikutin Yesus nggak perlu ada beban hidup saya nggak boleh ngelakuin apapun, jadi nggak usah gitu loh. Jadi nggak usah ada kuk, saya ikut Yesus aja gitu. Nggak bisa. Karena Anda harus mengikuti Yesus dengan ada kuk, dan itu artinya kita belajar karena ada beban-beban yang ada di hadapan dunia yang harus kita tanggung. Tetapi pertanyaan beban dunia yang kita tanggung itu akan hilang saat nanti setelah kita belajar bersama Yesus. Kebanyakan orang datang kepada Yesus, next slide, berharapnya apa? Datang ke Yesus berharap ada solusi dari sebuah masalah. Ada problem keuangan, saya punya solusinya. Tuh kesangkakan Yesus cuma hanya simsalabim, ada jawaban gitu ya. Atau berharap datang kepada Yesus karena mujizat, atau datang kepada Yesus cuma karena butuh pertolongan. Kita nggak datang kepada Yesus karena Yesusnya, tetapi kita datang kepada Yesus karena berharap mujizat, solusi, dan permasalahan pertolongan. Tetapi sangat sedikit sekali orang datang kepada Yesus atau belajar hidup dari Yesus. Mereka nggak mau. Mereka cuma hanya minta sesuatu. Ya, saya mengerti ya, ada orang waktu itu, ketika itu saya ingat banget, ada orang yang mengikuti Yesus atau menjadi bertobat dengan alasan, ya biar punya income-nya bisa lebih bagus. Iya, memang benar, itu memang ada jawaban di sana. Tetapi bukan satu-satunya itu yang menjadi pegangan kita. Kalau itu, apa bedanya Yesus dengan pergi ke Gunung Kawi? Sama kan? Anda pergi ke Gunung Kawi juga datang ke Gunung Kawi, Anda berharap kaya gitu kan? Sama aja. Sedangkan di sini kita berharapnya berbeda. Kita berharap belajar dengan Yesus. Belajar apa? Nah, ini yang kita akan masuk lebih dalam ya. Banyak orang mencintai solusi dari Yesus, tetapi sedikit yang benar-benar mencintai Yesus. Akibatnya banyak orang berharap hidupnya berubah,
tapi mereka tidak benar-benar mengenal Yesus. Apakah mungkin hidup bisa berubah kalau nggak mengenal Yesus? Tidak mungkin. Nggak mungkin. Saya udah buktiin berkali-kali, nggak mungkin. Saya sudah menerima Yesus sejak SMP kelas 1. Tetapi pertanyaannya, apakah hidup saya berubah? Tidak. Saya sama persis kayak seperti orang naik atas gunung tadi ya. Gunung es, jalan pakai kekuatan sendiri, merasa mampu menghadapi itu semua. Tetapi ketika dapat masalah yang sangat berat, saat itu saya sadar saya gak bisa beres masalah saya tanpa Yesus. Ya, tapi pertanyaannya gimana caranya? Banyak orang yang orang mengikuti Yesus tapi gak berubah. Saya melihat banyak banget orang yang sudah datang kepada Yesus, sudah dibaptis, tapi gak ada perubahan. Apa yang salah? Yuk kita lihat sendiri, apa yang salah. Next slide. Saya nyebut sebagai fata morgana perubahan. Kenapa saya sebut fata morgana? Fata morgana itu kalau kita lihat adalah seperti di padang pasir gitu ya. Di padang pasir, fata morgana itu sebuah padang pasir, kita berharap ada air minum di sana. Kayak danau yang bisa kita minum airnya. Tetapi tidak. Jadi saya berharap saya ngikut Yesus, saya jadi kaya. Saya ngikut Yesus, pernikahan saya bahagia. Saya ngikut Yesus supaya saya dapat mujizat, pertolongan, kesembuhan dan sebagainya. Itu cuma fata morgana. Kok fata morgana? Iya, itu tidak nyata. Karena kenapa? Karena kita tidak mau dimuridkan. Ya, dan kuk yang kupasang itu juga kategorinya adalah disiplin. Ini yang susah, disiplin rohani. Orang maunya langsung dapat saat itu juga, berdoa harapan langsung dapat, dapat hadiah, langsung dapat sebagainya. Nggak bisa begitu. Semua harus disiplin. Kenapa? Karena di dalam Yesus ada kerajaan Allah, ada prinsip-prinsip, ada aturan. Gimana kita bisa tahu aturan kalau kita tidak pernah membaca atau mengerti tentang firman? Jadi harusnya gimana? Jadi kita jangan cuma berharap perubahan tanpa mengenal Yesus lebih dalam. Nggak mungkin. Saya sudah dari tadi saya bilang katakan sejak SMP. Apakah hidup saya berubah? Tidak. Apakah hidup saya menjadi lebih baik? Tidak. Tapi kalau ditanya apa agamamu, dengan pede saya mengatakan, oh saya Kristen, gitu ya. Tapi apakah perubahan hidup saya terjadi? Tidak. Yang terjadi cuma nama KTP-nya aja ganti gitu kan, jadi ada Kristen. Selebihnya nggak ada. Apa bedanya? Dan berapa banyak orang-orang Kristen atau pengikut Kristen yang saya sebut, bukan pengikut Yesus, Kristen yang ternyata banyak penyakit, banyak masalah keuangan, banyak masalah dengan rumah tangga. Perceraian orang Kristen berapa banyak? Banyak. Ya, kesemua apakah banyak yang terjadi? Enggak, banyak orang Kristen yang sakit, yang tidak bisa apa. Dan banyak orang Kristen yang miskin. Sedangkan kalau kita baca firman dengan baik, hidup kita harusnya diberkati. Dan kita sudah diberkati, amin. Kalau sudah diberkati artinya apa? Supaya dapat berkatnya, ambil berkatnya. Gimana cara ngambilnya kalau nggak tahu caranya? Contoh, saya beli satu komputer tersebut punya function tertentu. Karena saya nggak pernah baca buku manual, ketika komputernya ada problem, saya nggak tahu gimana cara memperbaiki. Sama seperti kita mengenal Yesus. Kalau kita mengenal Yesus cuma tahu apa kata di gereja, apa katanya orang yang di depan yang membawakan sebuah khotbah, tapi tidak benar-benar mengerti dengan dalam. Apalagi makanya tadi waktu ketika saya dengar tadi bersama istri saya, kami berdua ketawa-tawa, ini ngaco. Karena pengajaran sesuatu, ketika dia memberikan satu buah statement, Anda cek dalam firman. Kalau di dalam firman tidak ada, berarti Anda layak untuk mempertanyakan. Segala sesuatu harus dipertanyakan. Jadi jangan semua ajaran ditelan ya, termasuk ajaran saya sendiri pun saya ingat. Karena Anda harus cek, benar nggak ini ada di Alkitab? Sesuai nggak dengan perkataannya dalam firman? Kalau nggak sesuai, Anda kejebak. Saya kebetulan kemarin lagi belajar tentang teologi sistematika.
Teologi sistematika, sengaja saya kasih tahu biar ketahuan saya belajar gitu ya. Di teologi sistematika itu belajar satu hal yang menarik. Belajar mengenai tentang firman Tuhan dan belajar juga mengenai apapun yang di luar sana. Jadi harus sesuai dengan basis firman. Saya nanya dong, saya tipenya kan penasaran kalau belajar sesuatu. Saya tanya sama Pak dosennya. Pak dosen nanya dong, gitu kan. Kok kenapa ada ajaran di luar sana, gereja tertentu, ya gereja ini nggak ada di Indonesia ada tapi umatnya nggak banyak, ya. Dan ini kategorinya adalah gereja yang masuk aliran yang agak ngaco, gitu kurang tepat, yaitu adalah gereja Mormon. Saya berani ngomong karena gereja ini bukan gereja Yesus, gitu ya. Gereja Mormon memang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui. Dan gereja Mormon juga mengakui berbahasa roh. Oh, keren kan? Lengkap tuh. Mengakui bahasa roh, terus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berarti gerejanya benar dong. Sayangnya tidak. Kenapa? Di tahun 1700 atau 1800 si nabi yang terakhir, ada nabi terakhir setelah Yesus ya, ada satu nabi, mengaku bahwa dia menerima lempengan emas. Lempengan emas itu tulisannya adalah tentang terusan dari perjanjian baru. Lucu ya, perjanjian lama, perjanjian baru, ada lagi lempengan emas gitu loh. Jadi ini tambahan lagi kitab. Isinya apa tahu isi kitab? Boleh kawin lebih dari satu kali. Itu menikmat. Untuk para pria tuh kayaknya happy banget udah gitu ya. Kesannya boleh menikah berkali-kali gitu. Bahkan boleh menceraikan istrinya juga boleh, sama dua-duanya begitu. Dan lucunya ketika saya tanya itu, karena saya dengar itu sangat terkenal di Utah ya, Utah atau Ohio lah di Amerika. Saya tanya, bukankah katanya segala sesuatu tahu sesat apa enggak dari mana? Jawabannya, lihat dari buah-buahnya. Yang jadi problem Pak dosen, di sana buahnya bagus banget. Kenapa buahnya bagus? Satu, warganya akrab satu sama lain. Ada orang susah, didatengin, dibantu. Ya, semua makan bersama. Pokoknya akrab banget dah. Gitu ya. Mereka karakternya pun juga jadi ajarin harus berbuat baik. Sama kan, buahnya baik dong. Tapi kenapa itu salah? Ternyata di dalam firman tidak ada kalimat tulisannya boleh kawin lebih dari sekali, yang tidak ada itu. Itu udah nggak sesuai itu. Ini menunjukkan bahwa ini sesat. Jadi pertanyaan menarik kalau nggak lihat itu, maka apa yang terjadi? Menariknya, saya baru tahu bahwa pencipta gereja Mormon, saya tambah ini lebih tajam. Kenapa saya bilang ini termasuk buahnya baik? Buahnya baik, tapi ajarannya nggak baik. Tahu apa yang nggak baiknya? Baiknya, pernahkah Anda mendengar judul buku 7 Habits Highly Effective People? Bukunya keren banget, mengajarkan orang untuk berbuat baik, berbuat kerja yang bagus, pokoknya kerjanya maksimum. Tahu nggak yang buat? Stephen Covey, dan dia gereja Mormon. Loh, ini kan buahnya kesannya baik kan Pak? Waktu saya tanya itu ke Pak dosen juga bingung kali kan. Ayo loh, buahnya baik semua loh, ayo loh, buahnya baik. Dia jawab cuma, lihat ajarannya baik. Oh iya, ya sudah clear. Udah clear buat saya. Jadi pertanyaan menarik. Begitu juga saya sama istri saya pernah. Kami punya asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga kami itu ngakunya Kristen, betul ya? Ngakunya Kristen. Kami kaget. Bukan Kristen ya. Tinggalnya dari Jawa Tengah ya. Kami tanya gerejanya. Dia sebut satu gereja, semua saya lupa namanya apa. Mungkin saya ingat, saya lupa nama gereja. Dan menariknya, gereja itu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi untuk masuk surga harus dengar kata uskupnya. Loh, ini bukan Katolik ya? Bukan ya, ini uskup tapi bukan Katolik ya, cuma namanya. Saya nanya uskupnya di mana? Di luar negeri. Jadi kalau lu mau masuk surga, lu mesti dengar kata uskupnya. Astaga, ajarannya semua seakan benar, tapi satu bagian ternyata menjadi salah. Pertanyaan menarik, kalau Anda nggak mau menggunakan buku dan belajar dengan Yesus, bagaimana Anda tahu bahwa ini benar atau salah? Kita nggak tahu. Dan bagaimana kalau kita nggak memakai buku, kita nggak bisa belajar bagaimana mencintai Yesus dengan benar dan untuk mendapat terobosan-terobosan dalam hidup. Nggak akan tahu.
Semua apa kata orang yang di depan. Lucunya, ya kalau kita lihat itu semua, kok lucu ya? Gereja Mormon di Amerika itu besar banget jumlahnya, sangat banyak banget umatnya, sangat banyak, gitu ya. Ini menarik, umatnya banyak. Tetapi sadar enggak? Enggak. Gereja masuk yang di Jawa Tengah tadi saya bilang, apakah orang sadar bahwa itu sesat? Enggak tahu. Enggak tahu. Ya, jadi kadang-kadang kalau ditanya, berarti katanya dilihat buah-buahnya. Yang menarik pada dosen saya bilang, kalau kamu mau lihat buah-buah yang paling baik, biksu juga jauh lebih baik daripada kita. Biksu jauh lebih baik, ya. Tetapi yang membedakan kita adalah apa? Kita nggak bisa selamat tanpa Yesus. Dan itulah yang jelas banget yang kita belajar. Dari sini saya mulai belajar banyak. Oh iya ya, berarti kalau mau mengetahui sesuatu kita harus paham dulu teori dasarnya. Belum lagi mengatakan Allah Tritunggal. Yang sekarang mulai sering disebutin Allah Tritunggal ya. Allah Tritunggal, Allah Tritunggal. Oh berarti Tuhannya orang Kristen katanya 3 ya. Kok Allahnya 3 ya? Enggak, Tuhannya cuma 1. Tapi terjemahannya buat orang-orang kepala pusing tuh ya. 1 hakikat, ya kan? 3 pribadi, puyeng gitu kan. Kalau paman didengar pahamin itu kan setengah mati untuk mengerti. Terus belum lagi ada lagi yang bercanda. Bukan bercanda ya, ini lebih tepatnya memprovok. Masa Tuhan berdoa kepada Tuhan? Repot lagi kan Yesus berdoa kepada Tuhan. Itu kalau nggak ngerti jawabannya, bahaya aja. Makanya kenapa perlunya pemuritan. Cook tadi. Cook itu sebenarnya fungsinya supaya kita mengerti ajaran yang benar. Kita mengerti ajaran yang sehat, supaya kita makan makanan gizi yang sehat, supaya kita mendapat terobosan yang sehat juga. Amin. Ya. Nah, next slide. Nah, oke, jadi apa yang maksudkan tadi cook Yesus ya? Sebab cook yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saya ketika membuat khotbah ini, bener gak sih cook itu ringan? Iya, kata Alkitab ringan. Tapi siapa yang mau pakai? Jujur aja, apakah Anda mau pakai cook tersebut? Mau bangun pagi melakukan membaca firman setiap hari? Enggak, lebih enak buka TikTok, lebih enak buka Instagram. Kuk di mana-mana, walaupun di kepala kuku ringan, tetap berat. Tetap berat. Bisa nggak memuji Tuhan setiap pagi, membaca firman setiap pagi, merenungkan firman setiap pagi? Buat kita itu beban. Buat kita itu adalah bagian dari disiplin. Sulit banget buat orang-orang. Yesus, padahal jelas banget, Yesus tuh gak memberi kita beban agama. Makanya saya bisa mengerti kalau tadi dibilang pemuritan itu adalah beban, karena mereka menganggap itu agama. Agama melakukan apa? Ritual. Ya, melakukan ritual. Sedangkan yang Yesus ajarkan bukan memberikan kita ritual, tapi Yesus pun mengajarkan kita ya untuk berjalan bersama Dia. Ingat loh, kuk yang kupasang itu enak dan beban ringan ya, dan suruh belajar dengan aku. Jadi artinya yang Yesus lakukan itu kita cuma ikutin, bukan ritualnya. Manusia tuh senang banget ritual. Ya, yang penting adalah kenapa kita harus baca firman? Biar kita nggak rugi hidup di dunia. Hidup di dunia nggak berdaya, ngadepin masalah, nggak tahu apa yang harus dilakukan, percuma. Ya, nah ini yang menarik. Berikut, next slide. Jadi gimana caranya supaya punya hubungan yang baik dengan itu? Kita punya hubungan baik dengan cara di Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Akulah pokok anggur. Pokok anggur artinya akarnya punya Yesus. Kita nggak disuruh jadi pokok. Kita cuma jadi suruh ranting. Jadi tugas kita cuma attach dengan pohonnya, dengan batangnya.
dengan akar. Jadi kalau gitu gizi-gizi makanan datangnya bukan dari angin, gizi datang dari pokok anggur. Ya, yang mengambil gizi makanan siapa? Pokok anggur, bukan kita. Ranting-rantingnya itulah yang membuat kita jadi kuat. Kalau pokoknya bagus, maka kita berbuah. Kesembuhan, buah. Permasalahan pernikahan bisa diatasi, buah. Yang makan siapa? Buahnya. Ya pasangan kita, orang di sekitar kita. Mujizat hasil dari buah. Semua adalah buah. Kata kuncinya berarti pokok anggurnya. Dan menariknya, kalau mau melakukan perubahan, ya, ranting itu tidak pernah menghasilkan buah dengan susah payah. Nggak pernah. Nggak ada tuh buah tuh munculnya susah payah, nggak ada. Selama kita attach dengan Yesus. Pertanyaan yang menarik gitu ya. Cuman pengen dapat buah, pengen dapat kaya, pengen dapat mujizat, pengen dapat solusi. Permasalahan di perusahaan, pengen dapat solusi. Oh, saya pengen punya income besar, perusahaan saya bertumbuh, saya diberkati dan sebagainya. Pertanyaannya, pakai kekuatan sendiri atau Yesus sebagai pokok anggur? Kalau pakai kekuatan sendiri, saya sudah membuktikan saya pakai kekuatan sendiri. Saya hampir cerai dengan pasangan saya. Penyakit, banyak banget. Penyakit banyak banget. Ada aja penyakit yang aneh-aneh datang ke dalam diri saya. Apakah itu yang saya mau? Enggak. Karena ketika saya tidak attach dengan pokok anggur, saya gampang mati dulu. Beberapa waktu yang lalu, saya ingat mungkin waktu itu sharing pertama sekali ya kayak di sini. Saya ngomong tentang what would Jesus do. Pernah dengar what would Jesus do? What would Jesus do itu artinya gini, tentang apa sih yang Yesus akan lakukan waktu Jesus do. Jadi misalkan dulu ada gelangnya. Jadi ada gelang, orang pakai gelang namanya waktu Jesus do. Jadi ketika misalnya ada orang sakit, ya, what would Jesus do? Ya, nggak mungkin sama Yesus langsung dibawa ke rumah sakit, nggak mungkin. Pertama didoain dulu pasti kan, didoakan sama dia. Ketika ada orang permasalahan, apa yang akan dilakukan sama Yesus? Pasti didoakan dulu. Nah, sekarang ajarannya saya baru dapat pagi saya dapat revelation. Bukan what would Jesus do, tapi what would Jesus think. Oh iya, bukankah saya punya pikiran Kristus? Kalau saya punya pikiran Kristus, berarti saya punya dong apa yang what would Jesus think. Kalau mau melakukan terobosan dalam kehidupan kita, what would Jesus think? Apa yang Yesus pikirkan? Itulah kunci untuk mengetahui apa kerajaan Allah. Kalau melakukan, sebatas melakukan, kita punya pikiran Kristus. Berarti pertanyaannya, mau nggak memakai itu? Saya tahu ini berat, nggak mudah. Saya juga nggak bilang, ayo langsung pakai, nggak bisa, berat. Saya sendiri pun untuk melakukan ini pertama kali disuruh ngelakuin, untuk disiplin setiap hari membaca firman. Aduh, ada cara lain nggak ya? Tambah baca firman, ya udah Alkitab audio aja, Alkitab audio deh. Beda loh, membaca sama mendengarkan itu dampaknya beda loh di mindset. Saya udah bukti berkata, membaca Alkitab bukan membaca, mendengar Alkitab suara itu tidak menimbulkan iman. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Berarti dua kali. Jadi ketika kita baca, iman timbul dari pendengaran. Ketika kita baca, kita dengerin ulang, baru dapat revelation. Alkitab suara ketika dibaca, itu tergantung yang baca. Kenapa? Pasti ada aja ntar yang problem-problem dihadapi dia, tantangannya dia dihadapi, karena setengah mati beneran. Bisa nggak kaya raya? Bisa. Tapi bisa nggak hubungan suami istri yang tetap bagus? Bisa nggak kehidupan dengan anaknya juga bagus? Kehidupan harus dilakukan? Ya pastilah. Karena kita pemuritan, pasti ujung-ujungnya adalah Roma 12 ayat 2.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Inilah cook yang dimaksud oleh Yesus. Kalau kita nggak pakai cooknya dan nggak mau belajar sama Yesus, kita mau belajar sama siapa? Kalau kita belajar sama pendetanya pendeta Mormon lah kita, gitu kan ya. Kalau pendetanya saksi Yehova lah kita, ya kan? Oh, saksi Yehova baca kitab lebih canggih pada kita loh. Itu baca kitabnya seram, itu bacanya luar biasa, tapi bukan berarti dia nggak belokin Anda, gitu kan? Itu menarik loh, gitu ya. Contoh lagi, dosen kami ngomong, kalau ada orang dia membaptis dengan hanya dalam nama Yesus, itu udah adalah salah satu yang harus kita waspadai. Loh, maksudnya gimana? Harus mendoakan dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan yang menarik lagi, saya debat dong, karena ada dalam firman. Kisah Para Rasul 2, bukankah mengatakan kalau Mose dibaptis itu salah satu dengan nama Yesus? Dijawab, iya, karena dulu ada baptisan Yohanes. Oh iya, benar juga. Jadi maksud apa buat saya gambarannya tersebut? Jadi gambarannya katanya gini, Anda tahu nggak ajarannya? Ini kebetulan saya tahunya dari anak saya, Matthew. Matthew waktu itu komplain. Ya, komplainnya kapan? Ini sebulan lalu ya, sebulan yang lalu komplain. Pak, nggak bisa Pak, baptis itu harus jadi nama Bapak, Pak, Putra, Roh Kudus. Saya bilang, ada di Kisah Para Rasul. Biasalah, anak kadang kalah sama bapak kan, karena orang tua yang punya kuasa. Anak ikut gitu kan ya. Tapi begitu dosen yang ngomong, kita debat buat tunjukin seluruh ayat, tetap aja dibalikin. Dan baru ngerti saya. Dia cuma bilang, ada satu lagi, kalau nyanyi lagunya, bilang gini, kalau orang ketika ngomong Tuhan Yesus adalah Bapakku, itu tanda-tanda sesat. Karena ada gereja besar yang menyatakan Tuhan Yesus adalah Bapakku. Itu udah melanggar perhitungan, itu artinya oneness. Jadi makanya menarik banget buat saya kalau kita nggak pernah mau belajar firman, kita ngikut-ngikut aja gereja, ya, ngikut dengan gereja, karena kita sendiri tersesat. Jadi maksudnya apa? Ini harus dilakukan, gitu ya. Jadi harus melakukan pembaruan budi. Kitanya sendiri yang harus krius. Anak saya Matthew krius banget ya namanya. Ya, saya ngerasa di firman ada kok. Enggak, kata gitu. Yang ini kan mesti bagus segitu. Wah. Jadi makanya gitu ya. Jadi kita baru terjadi perubahan pikiran kita, maka kehidupan kita di dunia pun juga akan jadi lebih baik. Amin. Itu yang disebut cook yang kupasang. Next slide. Jadi hubungan bukanlah kewajiban. Hubungan itu bukan kewajiban. Hubungan itu karena misalnya saya punya hubungan sama istri, itu bukan kewajiban. Relasi, saya membangun relasi, ya, membangun cinta dengan pasangan saya. Sama seperti saya membangun cinta dengan Tuhan. Saya mempunyai hubungan yang intim sama Tuhan. Jadi disiplin rohani bukan cara kita membuat Tuhan mengasihi kita. Walaupun kelihatan seakan-akan membaca Alkitab seakan-akan ritual setiap hari, bukan. Tetapi itu karena kita merasa Dia sudah mencintai kita lebih dahulu, kita mencintai Dia balik dengan cara membaca firman. Tuhan nggak nyuruh kita baca firman. Dia cuma bilang pembaruan budi supaya bisa membedakan mana yang baik dan yang salah. Ya, dan Tuhan cuma mau ngajar itu. Tapi masalahnya mau baca apa enggak urusan Anda. Anda mau sulit apa enggak hidup itu urusan Anda. Bahkan yang menarik, saya pernah sharing firman tentang di Galatia 3 yang mengatakan segala kutuk sudah ditebus di atas kayu salib dan kita mendapat berkat dari berkat Abraham. Sampai saya tulis total berkatnya ada 7 berkat Abraham yang turun kepada kita. Menariknya, kalau orang nggak pernah baca sama sekali tentang Galatia 3, kita satu masih menganggap kita kenapa punya problem karena punya kutuk keturunan. Ada yang mengatakan penyakit itu adalah kutuk keturunan.
Ada yang mengatakan kemiskinan kutuk keturunan, padahal di Galatia 3 sudah dihancurkan oleh Yesus. Kenapa? Karena kita tidak paham firman-Nya. Kalau nggak paham, wajar, kita nggak ngerti gitu ya. Kedua, kita melakukannya karena Tuhan sudah mengasihi kita, yang tadi saya katakan. Dan hubungan dengan Tuhan dimulai dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan dan memiliki waktu intim dengan Bapa. Punya nggak waktu berdua sama Bapa? Saya tadi pagi kebetulan memutuskan untuk berolahraga dulu di treadmill sambil membaca firman. Saya putuskan membaca firman karena memang saya punya biasa baca firman, tapi waktunya terbatas. Saya cuma sekalian sambil olahraga di treadmill sambil baca, dan ternyata otak saya jernih sekali itu muncul ide-ide Tuhan mau bicara apa dengan saya dan dengan firman-Nya. Itu hanya bagian dari disiplin. Karena disiplin itu keuntungannya buat kita, bukan untuk orang lain, ya. Jadi bukan kewajiban agama, tetapi hubungan kita dengan Tuhan. Ya, next slide. Nah, ini yang menarik nih. Ini adalah Truett Cathy yang punya Chick-fil-A. Tidak ada di Indonesia, adanya paling dekat di Singapura. Ya, ini restoran ayam, gitu ya. Saya nggak tahu dia nggak berani masuk di Indonesia kali ngadepin KFC, dia takut kali ini, saya nggak tahu. Atau dia ngadepin CFC kali ya, atau yang lain saya nggak ngerti. Ya. Ini saya cerita sedikit sebelumnya. Ini cerita yang menarik ya. Truett Cathy ini yang membangun bisnisnya ya, bangun bisnis restorannya, restoran ayam ya, dan burger ayam gitu ya. Dia bangun tahun 1946 ya di Hapeville, Georgia, Amerika Serikat. Restorannya sangat kecil, jadi awalnya sangat kecil. Dan ini berupa bentuknya seperti kayak warung kecil lah ya, warung makan kecil, stall dan sebagainya. Tapi Truett Cathy memiliki satu prinsip sejak awal. Bisnisnya harus berjalan dengan prinsip firman Tuhan. Saking prinsipnya dia mau jalan sesuai dengan firman Tuhan, maka di hari Minggu dia nggak buka. Alasan dia nggak buka karena untuk pelayanan kepada Tuhan. Ini menarik konsepnya gitu ya, yang dipakai. Ia percaya bahwa Tuhan harus menjadi pusat hidupnya, bukan hanya tambahan. Jadi pusat, bukan tambahan. Kalau tambahan tuh kayak contoh kita ke gereja, kita berdoa ke gereja, terus kita berharap jadi pekerjaan keras kita itu Tuhan cuma topping di atasnya. Ini enggak, ini pusat yang ujungnya. Jadi menu makanannya itu. Dan menariknya beberapa tahun kemudian restorannya kebakaran. Habis, ludes, hancur. Dan menariknya ya, bisnisnya bisa bangkit lagi dan mulai berjalan karena dia benar-benar mengandalkan Tuhan. Dan menariknya, ya, dia mengatakan bahwa seluruh karyawan mengatakan bahwa si Truett Cathy ini punya kebiasaan membaca Alkitab setiap hari, berdoa sebelum membuat keputusan, dan mencari prinsip firman Tuhan dalam bisnisnya. Jadi kalau dia punya konsep, ada apa, dicari ke firman Tuhan. Ini sesuai nggak dengan firman Tuhan? Dia cari konsep, dicari lagi sama apa enggak. Begitu juga saya ngalamin perjalanan saya ketika bisnis. Perjalanan bisnis, ketika kami mau memutuskan sesuatu, saya ngecek dulu di firman, ada apa enggak. Kami ngecek. Bahkan kami mau milih karyawan, kemarin sempat saya bilang ke istri saya, doa dulu Mam, ini ada 2 orang nih, kamu doa dulu mana yang datang. Nanti mana yang kamu pilih. Doa. Dua-duanya nggak ada jawaban. Jadi kita nggak pilih, kita cari lagi. Karena buat kita, benar-benar setiap hal langkah kita ngandalin Tuhan. Karena nggak mau ya, karena paling enak kalau kita kerja itu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita dibuat mampu. Ya, seperti orang naik ke atas gunung tadi. Karena kita nggak merasa butuh oksigen sampai kita butuh oksigen. Manusia juga gitu. Ketika kita ngerasa oksigen ada, Tuhan ada, kita diberkati terus hidupnya, kita ngerasa nggak butuh, tapi butuh pada saat kita ada problem. Ini yang mau diajarkan ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa menikmati kehidupan luar biasa. Dan ini yang terjadi dengan Truett Cathy yang punya Chick-fil-A. Buat saya pembelajaran yang penting adalah bukan sekedar mencintai Yesus begitu saja, tetapi mencintai Dia dengan sepenuh hati dan mau menerima kuk yang dipasang. Dengan kuk yang dipasang,
dan ada belajarnya. Kabar bagus ya, pasang itu berat, tapi ada belajarnya, belajar dari Yesus. Kenapa? Keuntungan yang lebih banyak buat kita kehidupan dunia. Terakhir, next slide. Ini orang bisnis yang jalan, percaya diri. Ini adalah lambang saya sendiri, bahwa saya merasa bahwa bisa mengatasi semua masalah dalam kondisi apapun. Ya, dulu saya menganggap diri saya Superman. Ngadepin masalah, bisa semua sendiri. Begitu udah luka-luka baru sadar. Ya, ini yang terjadi. Dan ketika kita kerja keras, biasanya akan merasa baik-baik aja, sampai si Superman itu ketabrak terus, kehajar terus, berdarah. Ya mungkin kalau Superman nggak mungkin berdarah ya. Superman nggak bisa beri kecuali dia kena kryptonite gitu ya. Yang mudah-mudahan nggak ngerti Superman, kalau yang nggak tahu asli tahu paham. Dihajar, berdarah, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Di saat itulah mungkin saya termenung. Banyak orang, anak-anak muda yang kayak gini kan termenung. Hidup itu kosong, kayak ngerasa hampa, nggak ngerti mau ngapain dalam kehidupan. Sama seperti saya, SMP kelas 1 sudah dibaptis, tapi nggak pernah mengerti tentang Yesus. Yang dimasukkan orang tua saya, pembaruan budinya bukan firman, tapi pembaruan budi oleh mama saya yang masukin. Hidup itu keras, Arif. Pohon duit gak pernah tumbuh di belakang rumah. Kamu harus kerja keras. Laki-laki harus belajar semua hal. Jangan sampai istri jatuh hidup susah. Kamu harus mampu semua hal. Kursus. Orang tua saya nyuruh saya kursus bengkel mobil. Kursus ngetik aja gua ambil 10 jari. Semua kursus saya ambil. Karena orang tua saya bilang, laki-laki harus mampu menghidupi keluarga. Jawabannya bukan Tuhan mampu menghidupkan keluarga kamu, tapi adalah kamu yang harus Superman. Sampai di satu titik saya lelah, saya capek. Saya bahkan pernah ke Taiwan. Waktu itu masih belajar ilmu hipnoterapi di Taiwan. Ketika belajar hipnoterapi di Taiwan, saya belajar dengan guru saya yang dia bisa bahasa Inggris terpatah-patah kecuali istrinya. Kenapa? Kalau saya minta minum dikasihnya tempat sampah. Dan ketika saya di dalam salah satu teknik hipnoterapi, ada nama tekniknya past life regression. Karena di ilmu hipnoterapi itu percaya dengan kehidupan reinkarnasi. Kalau kita nggak ada reinkarnasi, adanya inkarnasi. Ya, dan saya bisa jelasin secara psikologi tentang itu. Saat itu saya dihipnosis, dibawa ke past life. Past life saya adalah saya seorang tentara. Ada orang mati dalam pelukan saya, itu adalah warga sekitar mati dalam pelukan saya, dan saya nangis sejadi-jadinya. Karena saya merasa saya capek perang ngadepin masalah. Saat itu dulu, setelah pulang dari sana, saya merasakan memang capek. Saya menyalahkan dunia, saya nyalain pasangan saya, nyalain semua kondisi ekonomi dan sebagainya. Karena saya menganggap saya yang berperan untuk menghadapi dunia itu. Tahun itu saya lupa tahun berapa itu ya, saya lupa tahun berapa itu. Dan itu saya nggak tahu jawabannya karena ngerasa fight semua sendiri. Sampai satu ketika saya sakit. Saya lupa sakit apa. Tapi setiap saya sakit, anehnya saya selalu beli buku rohani. Buku rohani yang saya beli adalah buku Andrew Wommack. Buku Andrew Wommack itu saya baca beberapa. Saya merasa dapat peneguhan tentang itu, tentang Tuhan yang benar, tentang sifat Allah sesungguhnya. Begitu tahu Allah itu tidak jahat, Allah itu baik, saya juga confused.
Kok dulu bukan Tuhan Allah semua isinya menghukum, kok ini anaknya begitu mencintai gitu ya. Sampai akhirnya saya pernah lagi sakit yang kedua kali, dan saat itulah saya lagi-lagi beli bukunya Andrew Wommack, saya baca dan saya dapat pencerahan. Next slide. Kristus is enough for me. Saat itu saya belajar, kuk yang kupasang itu enak, ringan. Dia menolong saya, menolong keluarga saya, anak-anak saya, membuat hidup saya berbeda. Kristus itu cukup buat kita. Gak ada salahnya, karena dia cukup saya memegang kuk dan saya mau membaca firman. Pemuritan bukanlah beban. Pemuritan adalah tanda bahwa kita mencintai Yesus, karena kita mau tahu apa yang Yesus mau ajarkan dalam kita. Kuk memang kelihatannya beban, tetapi kenikmatannya lebih daripada beban yang kita tahu. Seekor lembu menarik kuk tersebut membajak sawah, tetapi sawah yang dibaca akan tumbuh jauh lebih subur, 30, 60, dan 100 kali lipat. Dan hanya Christ is enough. Fokus. Next slide. Yang jadi perenungan adalah kita jujur dengan hati kita sendiri. Apakah kita hanya datang ke Yesus pada saat ada masalah? Atau apakah selama ini kita datang hanya ketika mencari solusi, baru mencari Yesus? Kalau nggak mencari solusi, nggak cari Yesus, cari yang lain. Dan apakah kita benar-benar mau belajar hidup dan belajar hidup menghidupi Yesus setiap hari? Mencintai Yesus lebih dari segala sesuatu itu luar biasa. Dan perjalanan kita akan jauh lebih mudah ketika kita bersama mempelai kita, Yesus Kristus. Amin. Bapak, kami datang kepadamu hari ini, Bapak. Terima kasih Engkau telah mengajarkan kami untuk menikmati cintamu kepada kami. Memang kami tahu kuk itu terasa berat. Walaupun kau mengatakan ringan, kami pun sudah parno duluan. Tapi kami tahu dengan kuk tersebut dan belajar, dan ketika digunakan kuk tersebut untuk membaca, hasilnya akan berlipat-lipat. Bukan cuma hanya 1 kali atau 2 kali, tetapi 30 kali, 60 kali, 100 kali. Karena kami tahu tugas kami adalah membajak hati kami, karena tanah tersebut adalah hati kami sendiri, dan firman-Mu adalah benih. Ketika kami tinggal di dalam tanah tersebut, dalam pokok anggur, kami pun akan berbuah banyak. Karena Engkaulah yang akan dimuliakan ketika kami berbuah banyak. Dan seluruh dunia akan menatap kepada kami. Ketika buah kami banyak, itulah pengikut Yesus. Dan kami menjadi kebanggaan Engkau. Karena Yesus adalah kakak sulung kami. Karena Yesus adalah mempelai kami. Dan mempelai kami tidak akan pernah membiarkan pasangannya jatuh. Dia gak mau membuat kita jatuh. Dia mau mengangkat kita. Kita gak akan pernah sendiri. Karena mempelai akan melindungi dengan berbagai cara. Mengangkat kita, membangkitkan kita, membuat kita tegak berdiri
menghadapi segala cobaan, tantangan apapun. Yes, kami cinta Engkau Yesus. Terima kasih karena Bapa mau mengirimkan Engkau untuk kami belajar tentang kemanusiaan-Mu ketika di dunia. Engkau 100% manusia, 100% Tuhan. Terima kasih kami diajarkan. Kami gak cuma hanya jalan doang, tapi kami diajarkan. Buatlah hati kami menjadi gembur, sehingga bisa menerima semua firman. Biarkan benih-benih firman ini tumbuh dalam hati kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.